Ngapa Manchester United sampai melakukan penawaran 3 kali terhadap Mason Mount yang kontraknya akan habis 1 tahun lagi? Ada aspek yang diperlukan Ten Hag untuk mendukung penerapan taktiknya yang belum maksimal. Supaya teman-teman jangan penasaran, let's go kita bahas. Pertama, soal posisi dulu. Mount ini lebih banyak bermain di posisi attacking midfielder atau yang biasa kita kenal itu adalah gelandang serang. Nah, itu kita bisa lihat di formasi 3-4-3 Tuchel atau juga di formasi 4-3-3 Lampard. Nah, di formasi Tuchel ini dia menggunakan 2 AM. Nah, sedangkan di formasi 4-2-3-1 ini milik Ten Hag, sepertinya akan sulit kalau saya lihat menggeser posisi Bruno pada posisi AM. Ini kan kita bisa lihat bahwa Mount itu kalah banyak di semua aspek. Posisi bertahan, mau menyerang, bahkan position pun secara position dia kalah total dengan Bruno Fernandes. Tapi menurut saya ada beberapa opsi yang akan diambil atau akan dilakukan oleh Ten Hag. Opsi pertama adalah CM atau double pivot itu mendampingi Casemiro. Yups, kalian tahu nggak double pivot ini posisinya siapa sih di Manchester United? Iya, siapa lagi kalau bukan Christian Eriksen. Nah, ada satu aspek nih yang membuat Mount ini berpotensi sekali mengisi pos ini. Yups, kalian bisa melihat di grafis merah ini atau alias bertahan. Terlihat Eriksen sangat rendah di aspek ini dibanding dengan Mount. Jadi kalau menurut saya, ide taktik awal untuk situasi tanpa bola, jika diukur dari statistik, rata-rata ketinggian garis pertahanan MU itu jauh sekali, yang menunjukkan Ten Hag itu sebenarnya struggle atau berusaha adaptif dengan permainannya. Ya benar banget, nggak begitu ngepres tinggi, lebih banyak medium block. Ini adalah permasalahan dari Ten Hag. Permasalahan MU ini sebenarnya adalah possession. Ten Hag nggak bisa berebut segera mungkin bola yang berada di lawan. Ini juga membuat possession MU berada di urutan 6, alias nggak bisa bermain proaktif. Nah, dengan kemampuan bertahan Mount, MU ini akan bisa melakukan counter pass. Counter pass ini berguna untuk situasi seperti kita lihat di atas ini. Bola possession hilang, direbut balik. Mount punya intensitas tanpa bola yang tinggi untuk mendukung sistem ini. Jadi menurut saya ini akan sangat-sangat luar biasa seandainya Ten Hag mampu memaksimalkan kemampuan Mount di posisi ini. Nah, kalau teman-teman bisa melihat kembali di radar di atas, ini kita bisa melihat ini, terlihat pula kan aspek kuning atau position Mount ini juga bagus. Itu mengacu pada kemampuan posisinya, meski masih kalah jauh lah ya dari Eriksen gitu. Untuk aspek attacking, Mount ini mungkin yang menjadi concern lantaran memang nggak begitu tinggi. Nah, ini kalau menurut saya sih PR juga buat Ten Hag, buat kembali untuk mengembalikan performa daripada Mount. Ya, kalau kita melihat performa dari Mount ini di tahun 2021-2022, ya dia cuman mencetak 2 digit gol dan mungkin asit nggak ada ya, hanya 1 asit. Nah, ini yang mungkin akan menjadi PR untuk Ten Hag, bagaimana dia mengembalikan performa daripada Mount. Jadi inilah beberapa alasannya teman-teman kenapa Mount itu sampai begitu spesial untuk Manchester United, sampai dikejar bahkan sampai ditawari kontrak 3 kali berturut-turut. Nah, kalau menurut kalian guys, apakah pembelian Mount ini sudah tepat atau blunder untuk Manchester United karena kemahalan gitu? Kalau dilihat dari kualitas Mount, tanggapan kalian gimana? Kolom komentar.